tengah gurun tak lamakan yang luas dan kering di Tiongkok Barat Laut, sebuah pemandangan aneh terlihat jelas dari citra satelit. Sekilas, tampak seperti hamparan tandus biasa. Namun, di pusatnya, terdapat struktur yang sangat mirip dengan kapal induk, lengkap dengan landasan pacu, persis seperti yang digunakan militer di seluruh dunia, sebagai pangkalan udara terapung. Yang membuat ini aneh adalah lokasinya, di tengah gurun, jauh dari lautan yang seharusnya menjadi habitat kapal induk. Desain struktur ini juga tidak sesuai dengan kapal induk Tiongkok sendiri. Sebaliknya, ia sangat menyerupai desain kapal induk Amerika, khususnya kelas Gerald R. Ford yang terbaru. Tidak jauh dari sana, citra satelit juga mengungkapkan adanya struktur lain yang menyerupai kapal perusak kelas Arleigh Burke, salah satu kapal perang paling umum milik Angkatan Laut Amerika. Kemiripan ini sungguh menarik, bahkan hingga detail fitur-fitur penting seperti anjungan dan sistem peluncuran rudal. Ini jelas bukan kebetulan, ada kesamaan dalam pembuatannya. Pemeriksaan citra satelit historis mengkonfirmasi bahwa ini adalah maket atau replika datar. Maket kapal induk juga menunjukkan pola serupa, awalnya dengan 3 bentuk berbeda yang kemudian disempurnakan. Ini bukan sekadar konstruksi iseng, ada tujuan strategis di baliknya yang jauh lebih rumit. Yang semakin menambah misteri adalah rel kereta api yang membelah gurun. Alih-alih lurus, rel ini melengkung dan berbelok tajam tanpa alasan yang jelas di tengah tanah datar. Jalur rel ini mengarah ke utara menuju fasilitas pangkalan dengan hanggar besar, namun ke selatan, rel itu menghilang begitu saja di gurun, tanpa tujuan yang jelas atau tanda konstruksi lanjutan. Struktur-struktur ini tidak muncul begitu saja, mereka adalah bagian dari proyek militer yang terencana dengan baik. Jadi, mengapa Tiongkok membangun fasilitas aneh ini di tengah gurun? Jawabannya terletak pada ketegangan politik yang terus meningkat antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ada 2 area konflik utama yang menjadi fokus dan sangat krusial bagi kedua belah pihak, Laut Cina Selatan dan Taiwan. Di Laut Cina Selatan, Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah laut, bahkan membangun pos militer di pulau-pulau buatan untuk memperkuat klaimnya. Amerika Serikat merespons dengan operasi kebebasan navigasi yang menyebabkan konfrontasi yang sering terjadi dan meningkatkan risiko insiden tak terduga di perairan internasional. Ini adalah area yang penuh gejolak di mana setiap langkah diperhatikan, situasi di Taiwan juga semakin memanas. Meskipun Taiwan adalah negara yang independen dengan pemerintahan sendiri, Tiongkok Daratan menganggapnya sebagai provinsi pemberontak yang dapat dikendalikan dengan paksa jika diperlukan. Ancaman invasi Tiongkok ke Taiwan sangat nyata dan hal ini ditentang keras oleh Amerika. Oleh karena itu, Angkatan Laut Amerika mempertahankan kehadiran yang kuat di Selat Taiwan. Kedua konflik serius ini memiliki potensi untuk memburuk secara drastis, dan Tiongkok sedang mempersiapkan diri untuk skenario perang di masa depan dengan menggunakan gurun mereka sebagai tempat latihan yang strategis. Mereka berlatih untuk kemungkinan terburuk. Struktur-struktur di gurun ini adalah target latihan yang dibangun secara spesifik untuk menguji kemampuan rudal Tiongkok menyerang kapal perang Amerika. Para ahli menduga tiang-tiang logam vertikal yang menonjol adalah sensor untuk mempelajari dampak serangan rudal atau reflektor radar yang ditempatkan untuk mensimulasikan struktur kapal sungguhan. Citra satelit dari lokasi uji coba yang berbeda mengkonfirmasi bahwa Tiongkok memang berhasil mengenai target-target ini, menunjukkan tingkat keakuratan yang mengkhawatirkan. Ini bukanlah tebak-tebakan, melainkan hasil dari uji coba yang matang. Namun, menyerang target diam adalah satu hal. Kapal perang sungguhan tentu tidak akan diam di tempat saat diserang. Disinilah peran rel kereta api menjadi sangat penting. Sebuah kapal induk lain, kali ini 3 dimensi dan dilengkapi banyak tiang, terlihat di jalur rel yang melengkung. Para ahli percaya lengkungan pada rel dirancang untuk mensimulasikan gerakan manuver mengelak kapal induk Amerika saat menghindari serangan rudal. Tiongkok dapat mensimulasikan kapal induk yang melakukan 2 belokan tajam untuk menghindari pelacakan rudal, atau melaju kencang untuk keluar dari zona dampak yang memungkinkan. Citra satelit menunjukkan bahwa tes ini berhasil, menandakan kemampuan Tiongkok untuk melacak dan menyerang target bergerak dengan efektif. Yang paling mengkhawatirkan adalah Tiongkok menggunakan tes ini untuk mendemonstrasikan kemampuan rudal Dongfeng 21D mereka.
Rudal ini dirancang khusus untuk menargetkan dan menghancurkan kapal perang bergerak seperti kapal induk. Rudal balistik ini diluncurkan tinggi ke atmosfer sebelum jatuh kembali dengan kecepatan ekstrim. Kemudian, selama fase penurunan, kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver terpisah dari rudal. Tidak seperti hulu ledak balistik tradisional, yang ini dapat menyesuaikan jalurnya di udara, memungkinkannya untuk menyerang target yang lebih kecil dan lebih tepat, bahkan melacak dan menghantam kapal yang bergerak. Tiongkok juga telah memperluas jaringan satelitnya untuk mendukung sistem ini, meningkatkan kemampuannya melacak target bergerak secara real-time, sebuah kemampuan yang krusial dalam peperangan modern. Para ahli percaya bahwa bertahan melawan jenis senjata ini sangat sulit. Tidak seperti rudal jarak pendek atau torpedo yang membutuhkan kapal selam untuk mendekat berbahaya ke kapal induk. Sistem ini memungkinkan Tiongkok untuk menyerang kapal Amerika dari jarak menengah, langsung dari daratan Tiongkok. Ini berarti sistem pertahanan udara permukaan ke udara konvensional Amerika mungkin tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk mencegat rudal selama fase pertengahan penerbangan. Dalam fase terakhir, intersepsi menjadi lebih sulit karena kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver mengikuti jalur penerbangan yang tidak dapat diprediksi dan berpotensi melakukan manuver mengelak, membuatnya sangat sulit untuk dihadang. Melakukan uji coba ini di tengah gurun yang sepenuhnya terlihat oleh satelit, dapat dianggap sebagai pesan yang disengaja. Tiongkok ingin dunia, terutama Amerika Serikat, mengetahui kemampuan ini. Keberadaan teknologi ini saja sudah menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Jika Amerika tidak dapat membawa kapal induknya dalam jarak serang rudal, mereka terpaksa beroperasi lebih jauh, yang secara praktis meniadakan penggunaan kapal induk di zona konflik. Artinya, tanpa perlu menggunakan senjata, kehadirannya saja sudah memperkuat kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan di zona-zona konflik tersebut, memberikan Tiongkok keunggulan strategis yang besar. Taiwan juga sedang mempersiapkan kemungkinan ini, dan baru-baru ini mengumumkan latihan militer berskala besar, mensimulasikan invasi Tiongkok ke pulau itu, dengan melibatkan lebih dari 22.000 pasukan cadangan, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Perkembangan seperti ini sangat penting untuk diikuti, karena dapat memiliki efek besar terhadap stabilitas kawasan tersebut dan dunia di masa depan. Setelah mengetahui semua informasi ini, apa pandangan Anda tentang bagaimana dinamika kekuatan militer ini akan berkembang di tahun-tahun mendatang?